Oh, Iwan Mas Mahil aslinya mau sakit. Malah pun biasa nih ngedusi jenazah. Ini cuma ya tukar pengalaman, tukar ilmu, dan saling menyempurnakan. Tidak harus nanti saya yang mengarahkan harus seperti ini, tidak. Nanti apabila ada yang perlu disiapkan sebelum kita memandikan jenazah adalah satu, nanti untuk tulisannya menyusul nanti ya. Untuk tulisannya menyusul, untuk pegangan nanti. Disediakan tempat untuk memandikan mayat. Disediakan tempat untuk memandikan mayat dalam keadaan tertutup. Jadi ada aling-alingnya. Biasanya aling-alingnya itu sitrop, bisa diikatkan ke tiang yang tertutup, bisa dipegangi oleh orang yang di situ diperintah itu siapa. Yang penting keadaannya ketika memandikan itu tertutup. Mayat tidak boleh kelihatan auratnya walaupun bagi orang yang memandikan. Walaupun kenyataannya tetap melihat, walaupun tak keliaman tetap melihat, tapi berusaha untuk tidak melihat, berusaha untuk ditutup dengan rapat, ada kain jarinya itu biasanya gitu. Diraba-raba. 3, mayat laki-laki supaya dimandikan orang laki-laki, mayat perempuan juga dimandikan oleh perempuan. Yang mayat laki-laki dimandikan laki-laki, yang perempuan yang memandikan perempuan. 4, air untuk memandikan harus suci. Kalau bisa dicampur dengan daun bidara kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Maksudnya diada-adakan apa? Kita cari kiasan yang lain selain daun bidara. Selain itu juga diperlukan perlengkapan, di antaranya ya batang pisang untuk ditaruh di bawahnya jenazah itu. Batang pisang, ember, gayung, disiapkan lagi sabun mandi, kapur barus, minyak wangi, kain kafan, nanti untuk selanjutnya nanti ada kapas dan lain-lain. Adapun yang untuk memandikan ya yang jelas sabun, sampo, cotton bud. Ya, cotton bud nanti gunanya ya untuk membersihkan telinganya, membersihkan hidungnya yang kotor, membersihkan kukunya, kuku tangan, kuku kaki. Itu kita siapkan. Termasuk anduk kita siapkan. Kemudian kita memulai cara memandikan. Yang pertama, ini keadaan kan seandainya ada
mayat itu memakai baju, maka baju itu harus dilepas dulu. Kalau memang sulit untuk dilepas ya gunting. Siapa gunting kalau untuk Digunting, terlepas, dan tetap tertutup dengan jari ya, ditutup jari. Dan pokoknya nggak kelihatan auratnya. Itu sudah terlepas, berarti gunting itu juga perlu disiapkan nanti. Langkah pertama adalah mensucikan mayat tersebut. Di antaranya mensucikan bagian kemaluan dan duburnya dengan cara mayat agak dibungkukkan dan ditekan perutnya. langsung praktek bisa enggak? Bisa. Yuk, Mas. Ya. Saya tidak melihat. Udah saya buka. Ya. Terus udah semua toh. Kemudian dibersihkan bagian kemaluan dan duburnya. Dan kalau terus kita bungkukan kaki diangkat dan yang badannya juga diangkat. Posisi jenazah posisi orang yang memandikan yang enak itu di sebelah kanan ya. Sebelah kiri Kiri. Ada yang mekan. kan kalau bisa kepala menghadap utara atau ini tas ke bawah. Kakinya agak diangkat biar kayak orang jengking gitu loh. Jangan dipekekeh, Itu tekennya itu sampai nanti betul-betul dimulai dari wajah, kepala, anggota wudhu bagian kepala. Hanya disiram atau sambil disiram? Sambil kita bersihkan, bisa. Jadi ketika kita menyiram bagian apa? Wajah, kita bersihkan dari mulai telinganya, hidungnya dengan cotton bud. Berarti sebelum terlambat harus ditutup. Kalau itu Dicat juga nggak apa-apa. Covid. Udah dari kepala, dari wajah, telinga kita bersihkan. Bisa ini, Pak. Oke, bisa. Terus hidung kalau dan buat tempel kelobok malah. Terus tangan kanan dulu kemudian kiri. Dari atas saja, Dari Mas. atas, Pak. Atas. Ini bukan dimudori ya, dibasuh bagian anggota wudhu. Jangan salah. Dibasuh bagian Ini sambil anggota wudhu. sambil Dikosongkan. Terus kuku-kukunya dibersihkan dengan cotton bud kalau hitam-hitam itu, atau mungkin pakai itu loh, kotak kuku bisa. Oh ya. Di ini sela-sela jarinya dibersihkan. satu arah, Pak ya. Oke. Satu arah, kemudian sela-sela jari gini. Ini Oke. Kuku-kuku kalau perlu dibersihkan, diketahui. penyiramannya berapa kali? Ya berapa? Nggak ada hitungan dari itu. Oh, Nggak ada hitungan. Ini namanya dibasuh bagian anggota wudhu ya, bukan wudhu dulu ya. dibasuh bagian wudhu. Yang penting sudah bersih sudah. Kemudian yang kiri, Sama. kita basuh. Oke.
Nggak ada hitungannya Pak ya? Iya, ada hitungan. Sama antara ke kanan dan kiri dari bapak-bapak bisa Kalau melihat. pakai selang boleh nggak? Kalau pakai selang itu tergantung wilayah. Ini sisa ya. Nah, Iya. ya. Kita kembalikan lagi. Nanti ada bagian anggota wudhu. Terus kaki ke kanan, terus Dan baikkan kaki. Iya Pak Kambur. Sama Pak ya. sama, termasuk sela-selanya kaki. Kalau kaki kuku kakinya panjang ya diketoki, Ini asal dipotongi. Nah, ini duduk mulai kanan sama dan kiri kita basuh ini. Pak menikah mana gua ayo salarang contoh yo. Membasuh anak ketutupan bayangnya apa tuh Mas? Joker di Saya bukan Pak. Kemudian saya sisihkan lagi. Ya. Sudah. Ya. Sudah cukup. Untuk pakai selang sebenarnya itu boleh. Terbiasa pakai ember ya pakai ember, jangan pakai selang. Nanti menjadikan permasalahan. Oke? Adapun prakteknya seperti tadi nggak apa-apa. Ya lanjut. Terus kalau sudah selesai kemudian miring ke kanan, dimiringkan ke kanan dan sambil bisa digosok dengan sabun. Sabun tulis Termasuk sampo. oh ya Samponi, terus samponi, sabun, digosok depan belakang. Oke, depan belakang. Berarti tangannya masuk di dalam jari ya? Dalam Tangannya masuk di bawah kain. kan yang tertutup auratnya, Iya. auratnya yang tertutup. Tangannya masuk. Berapa? Ya kalau ya kita sakon kemampuan gitu. Yang penting aurat itu tertutup. Yang penting aurat tertutup. Makanya saya dari depan saya bilang, walaupun kita berusaha untuk menutup, kadang sak kelihatan itu ketok. Tapi tetap berusaha untuk tutup. kita basuh sabuni sampai bawah Pak ya. Oke, ada yang menerangkan itu harus sampai bawah, atas sampai bawah. Ke bawah Kalau kau putus dari tengah, dimulai dari tengahnya ke bawah. bawah ya. Ini putus nih. Nah. Tidak ada hitungan Pak ya. Oke. Tidak ada hitungan berapa kali resep, yang penting Oh, itu ada hitungan. ada hitungan. Nanti gini. Kalau kan saya ada dua ini pemangkuan saya. Ada kan kita memandikan jenazah kan 3 sucian atau 5 sucian atau 7 sucian, pokoknya ganjil. Kalau mangkuan saya yang waktu di pondok itu 3 kali miring kanan, 3 kali seret dari atas ke bawah seperti kalau sabuni. Satu mulai lagi dari atas saya ke bawah sabuni, 3 kali sabuni, terus nih saya 3, itu hitungan 3. Berarti 3 kali ya. Iya. Kita pakai 3 kali. Oke. Dari buku ada masukan enggak? Nanti saya terangkan lagi yang Ya. kedua. Ya. 3 kali ya Yang, pertama ya. yang pertama seperti ini dulu ya. Ya, 3 kali enggak. Ya. Oke. Udah, seolah ini sudah bersih. Dan itu sampai dari atas sampai bawah ya. Ya. Sampai dari kepala sampai Oke. Udah itu 3 berarti 3 suci. 3 sucian. Tapi yang belum yang kanan, yang kanan. yang kiri belum. Ya. Kemudian yang kiri. Yang kiri kita balik posisinya. Nggak boleh gini. Oke ya, apalagi diulangi lagi. Nah, berarti alon-alon, seolah-olah kita ini ya. Alon-alon Yang lembut. yang lembut. Karena Coba aku mas lemas ibu-ibu senang kalau diperlakukan dengan segala sabuni. sabuni. Digosok. Hah? Iya digosok. Oh.
Satunya rusak. Kalau beli Pastinya 3 kali ya. dari atas ke bawah, ke bawah. 3 kali, dah. Iya, semuanya. Dah, 3 kali. Dan Dah. itu juga bisa. Ada lagi, ya itu sampai atas, sampai dari atas ke bawah, ya sampai sabuni, disabuni, sampai disabuni. Dan terus yang kiri, ganti yang kiri. Oh, disiram seperti yang tadi, di kosong-kosong sambil ya, kayak tadi ya. Ini gak bersih. Bon, Semuanya. itu hitungan satu sucian. Oh ya. Kita kembali lagi, Mbak. Baik, sudah. Itu hitungan satu sucian. Tinggal berapa sucian. Ya. Yang penting ganjil. Berarti kalau 5 ya seperti itu sama. Tinggal pilih mana, dibolak-balik atau seperti tadi. Kalau seperti tadi juga bisa karena juga mantul. Kita kan mantul. Artinya di mana gayung berhenti, ya di situ kita mulai lagi kan. Gitu. Kalau berhenti di sini ya kita mulai lagi di sini. Kalau berhentinya di kaki kita teruskan lagi. Teruskan lagi dikosok lagi. Itu satu. Ya. Sambil dikosok di satu nih. Pokoknya hitungan satu itu dari atas sampai bawah. Gayungnya bisa 3, bisa Bisa nggak banyak. Nah, ngitung kangelan. Masalah gayungnya cuma kecil, kita diharuskan untuk bersih. Kan pakai sabun juga. Kan nggak cukup dengan 3 gayung. Banyak gayung. Salah mantan ya? Bisa? Bisa seperti itu, bisa bolak-balik seperti Mbak siapa? Mbak Tani nih wow. Airnya itu maksudnya ada air khusus, air khusus dan satu. Ada. Tadi saya belum menerangkan ya. Kita sediakan air khusus untuk terakhir. Yaitu yang ada kapur barunya. Dan yang ada kapur baru itu tidak masuk hitungan ini. Finishing lah soalnya. Finishing. Ini biar tidak bau jenazahnya. Maksudnya 3 kali itu Tidak termasuk kapur baru. Tidak masuk. Tidak termasuk. Itu finishing. Saya mampu lagi dari Bu Ari. Apa Pak Mas itu Oke. saya sebenarnya ada, cuma saya harus program dari atas sampai. Oke. Makanya saya bilang dari depan tadi, pemangkulan cara memandikan itu banyak sekali. Maka kita saling menyempurnakan. Oke. Saling menyempurnakan. Jadi hitungan 3 itu tidak termasuk air kapur baru. Air kapur baru itu yang terakhir nanti. Disiram yang paling akhir, yang tujuannya jenazah biar nggak bau. Kalau pemangkul Mbak tadi kan ketiganya itu dengan Ganjilnya. ganjilnya itu dengan kapur baru dimulai dari awal juga gitu kan. Berarti itu pakai yang mulak-malik. Iya. Oke. Karena kalau hitungan 3 yang terakhir kasih kapur baru, ketika balik ke sini hilang lagi kapur barusnya kan? Ya enggak, kan kanan dikasih kapur baru, kemudian dibalik lagi. Nggih, itu pakai yang iya dan terakhir. Bayar pertama tapi kan sekali siram langsung pintu. Kalau di pemangkulannya itu mulai dari sini pertama, dari atas langsung 3 kali. Nggih. 3 kali, 3 kali. Terus kita balik lagi. Ya kan? Balik lagi 3 kali, 3 kali. Betul. Dah. Kemudian yang terakhir siram kapur baru. Sebagai Penyempurnaan gitu. Tidak Maksud harus biar enggak dimiringkan enggak? ya diratakan semua biar Oh, kena. berarti yang penting sudah hitungan 3 atau ganjil. Itu finishingnya atau terakhirnya adalah disiram kapur baru dengan rata. Nggih, ya. Baik nanti diiringkan ataupun ke kiri kanan bisa. Nggih. Suci. Jadi daun bidara itu kalau airnya diletakkan dalam gentong. Ya, tapi kalau pakai selang itu malah nggak bisa. Nggih, nggak bisa. Ketika kita mengkafani itu sudah beda orang kalau bisa. Yang masih keadaan
Studi. Bisa 3, bisa 5. 3 juga cukup, nggak apa-apa. Ada hadisnya. 5 juga malah. Berapa? Bisa 2, bisa 3. Separuh tengah. Nah, separuh tengah. Di sebelahnya separuh tengah. Ini separuh tengah. Mengantisipasi kalau tidak ukur, ya. Kalau jamaah itu jamanya cukup ya. Udah ini ya. Bisa seperti ini, bisa juga berjajar caranya. 1, 2, 3. Ini mudah ditumpuk. Yang satunya gini. Nah itu, Nah, tinggal teruskan. Sini masalah ini. Nah, seperti ini, bisa seperti ini. Sambung sini ya. Agak tengah, agak tengah. Tengah tengah. Oh, gini. Bisa seperti ini. Naik satu nggak terawang. Kepala, pojok ya, pocong, Pocong. terus sini. Oke. Cakep apa? Pas cakep. Terus kita perut, kemudian lutut. Lutut, Lututnya lutut, paha. lutut. Bisa. Kemudian Kaki. kaki. Kaki pojok. Bawahnya kaki. Di tengah. Kita susun. Kita susun ya. Tangan. Kurang ke tengah. Tangan aja. Sisi tengah. Sedikit. Kita susun lagi ya. Sebelah. Numpang. Ini lupa ya Pak? Ya, Lupa berarti ya. Biar berkaitan. Nah, ini cara membungkus. Terus ya ini gampangnya kalau nggak ada di channel saja jadi angel nah jadi aslinya PNS kok gini langsung ini tapi ini PNS gini gue sempit nah Itu terus ditungkepke sampai di bawahnya. apa saja mas Sampai rapet. Sampai rapet. Teknis kaki. Mas balik kalau roti bakar sakit. Sampai rapet tuh ya. Sampai kencang, sampai kencang. Ojo kendor. Ini lipatan pertama dilipat masuk ya Bu nggih Pak sampai kencang. Terus tangan itu kalau dikuatirkan kali diikat juga apa-apa. Diikat. Nah, Nah, ini ini sudah diikat ya. Soalnya sudah diikat. Sudah dibuka. Nah, ganti yang kiri. Nah, kemudian kita ganti yang kiri. Juga seperti itu Mas Mail. Ya. Sampai ke Yang dari kiri masukkan. Giring Nah, kalau bisa diringis tidak. nah, Bawah. termasuk ini kurang rapi, ini termasuk kurang rapi ini. Terus kalau yang meninggal perempuan digulung, gelung. Apa nih? Digulung tiga. Rambutnya, rambut. Yang sama atas kan rambutnya jadikan satu semua, gitu. Samping. Kalau ke bawah kan sulit Pak, jadi kita tarik ke samping. Kalau perempuan, nah, belum pertama. Kita
tangan sini tangan nah, terus kita ke baca dulu Ini umpamanya udah di dalam kubur nih. Miringnya kemana miringnya? Jangan miring dulu. Jadi dengan doa ya itu ya, baca doa ya. baca doa dulu Doanya Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil tanah itu kan tanah bulat-bulat itu. Termasuk yang meletakkan itu. Enggak usah diajari.